takdirnya itu ini adalah dua hal kegandaan yang bertentangan. Itu hidup. Dan kita itu setiap hari berhubungan dengan masalah ini. Hidup ini kan menyediakan ambivalensi. Misalkan Anda ini melihat lautan, lautan itu teduh enak sepoi-sepoi anginnya. Terus warnanya itu teduh biru gitu ya, warna biru. Obatnya, suaranya itu bagus sekali, romantis sekali. Tapi ada lupa bahwa hidup itu ada laut. Di balik teduhnya lautan itu ada badai, menyimpan badai. Kalau sudah badai yang keluar, tidak ada warna teduh, tidak hitam legam dan itu mengerikan. Anda ketakutan. Suaranya ombak itu tidak kencang-kencang, tapi keluar. Takdir itu sudah datang dua kalau Anda sedang badai. Itu kalau begitu laut itu sudah tidak tidur. Itulah takdir hidup. Di balik keteduhan, di balik kenyamanan itu tersimpan badai suatu ketika. Ini hidup. Makanya jangan coba Anda itu mengangan-angankan permanensi. Permanensi itu seolah-olah Anda itu tetap hari ini ya besok sama, besok lagi sama. Jangan. Nanti Anda tidak siap menghadapi badai yang akan datang. Tapi terus Anda juga jangan mencari badai itu, biarkan dia datang. Jangan terus sih, kalau badai sih bagaimana saya akan hadapi coba terus. Kalau teman sama gak kuat, sering berpikiran, lingkungan ini. Ya, kita mengantisipasi bahwa hidup ini ambivalen. Saya teringat Heidegger ya, Heidegger itu pernah ditanya oleh siapa itu, siapa teman hidup dia, Hannah Arendt. Heidegger itu pernah ditanya oleh Hannah Arendt. Hannah Arendt ini mahasiswinya, karena dia sangat terpesona dengan Heidegger itu cerdas. Soalnya hidup bersama. Di sana itu kan kawat perkawinan. Sehingga itu hidup bersama dulu. Masuk 26 itu kalau nggak cocok ya, nggak mau menikah. Menikah itu tidak pernah, tapi bisa cerai. Mengapa? Karena mereka itu tidak ada tradisi cerai. Di Kristen kan nggak boleh cerai. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu konsep Bibli. Kalau itu tidak ada cara. Sekali kawin menikah ya sudah itu sama. Jadi cocok gak cocok ya juga begitu. Maksudnya juga itu maksudnya ya. Itu terimohon itu Katolik beda dengan Islam. Islam itu kalau memang gak cocok teman, ya cerai jalan dua. Meskipun itu jalan yang dibuka. Tapi untuk menyelamatkan manusia, gak cocok ya apa-apa. Soalnya pada gak seneng ya, pada gak dirosol itu kosong. Sinetron kan itu, sinetron juga. Ketemu buju, tapi hatinya gak tulus. Nah kalau sudah begitu lebih baik yang bisa. Islam masih memberikan celah untuk cerai agar sama enak. Tapi Katolik tidak boleh. Tidak bisa. Makanya sana itu lebih baik hidup bersama. Hidup bersama di sini batu yang anak, badannya tidak cocok kalau bisa. Tapi resikonya kita tidak cerai, tapi statusnya bisa. Nah, kalau mereka makanya si siapa Heidegger dengan Hannah Arendt itu hidup bersama. Heidegger itu pernah ditanya oleh Hannah Arendt. Kalau tanya itu ger, Heidegger tidak ger. Itu tiap hari ger. Kalau begini ger. Ger. Apakah cinta itu? Cinta itu benci, puncak dari kebencian kita itu cinta. Dan apakah yang disebut benci itu? Puncak dari rasa cinta itu benci. Itu sampai begitu Heidegger. Dulu saya memahami kontennya ini tunggu masa saya kayak ngomong bahwa cinta itu sebenarnya adalah puncak dari kebencian kita.
Sebaliknya benci itu adalah puncak dari cinta. Oh benar. Ternyata Jawa itu sedemikian oleh patokan. Orang Jawa itu sudah punya patokan. Ojo acting untuk nyanyi. Jadi kalau kamu ojo benci teman kamu, suatu ketika kamu akan tumbuh rasa sayang pada dia. Sampai kamu Jawa deh. Aku ini jadi Jawa itu semacam agak diem, semacam semuanya. Ojo acting untuk nyanyi. Artinya bahwa kalau kita lihat dari sudut kemanusiaan yang paling konkret, kita ini jangan sampai direduksi sampai pada batas maksimal pengetahuan akhirnya saja. Ayo perasaan ini wolong. Eksistensi itu ditentukan bukan otakmu, tapi ditentukan bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu itu hidup otentik. Apakah dengan otakmu itu kamu bisa merasakan kamu makna hidup? Tidak. Yang bukan makna hidup itu hati kita. Siapa tanya? Beda tidak antara senangnya pikiran dengan hati dan apa bahagianya hati. Satu bahagia hati, yang satu pikiran senang. Itu ada berbeda. Pikiran senang itu pikiran yang gembira dalam hati konkret pikiran. Tapi bahagia hati itu letaknya di sini. Karena tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan. Soal kegagalan. Soal kegagalan ini akhirnya disebut sebagai bapak eksistensialisme, atau apa yang kita sebut sebagai fathers of existentialism. Itu adalah bapak eksistensialisme. Terus terang dia itu mengkritik habis filsafat-filsafat sebelumnya itu terlalu eksploitasi pada pikiran saja, manusia dia dari kemampuan kognisi saja, berpikir saja, lupa bahwa manusia itu punya perasaan, punya feeling, punya passion, punya apa lagi, dendam, punya cinta, punya bahagia, punya kesempatan, punya pilihan-pilihan bebas. Nah itu semuanya hilang itu selama ini. Nah eksistensi itu mencoba untuk membincang aspek lain dari hanya sekedar pikiran. Iya. Oleh karena itu kita mulai seperti ini. Kebenaran yang penting bukan kebenaran objektif kalau dalam kehidupan konkret kita, melainkan kebenaran subjektif. Apa subjektif itu? Maksudnya yang menentukan makna hidup itu bukan sekedar mengetahui makna, mengetahui fakta. Selama ini yang diurus kalau filsafat sambungnya dia itu otak kita itu bertemu dengan realitas. Itu lupa bahwa manusia itu punya hati, punya jantung dan air mata. Jadi yang menentukan makna hidup itu bukan sekedar mengetahui fakta sebenarnya, tetapi bagaimana seseorang itu menghayati dan mengkomitmenkan diri pada kebenaran. Yaitu tadi ya, kalau Anda menghitung ruang, Anda menghitung ruang, tapi Anda menghitung ruang, jatuhnya fisika, jatuhnya apa? Tapi kalau Anda itu menyatu dalam ruang itu, jadi ruang yang sangat privasi, ruang yang dianggap representatif, ruang yang sangat sweet ya, sweet penuh ya, apalagi ruang yang formal, ruang yang macam. Berarti kita ini menyatu dalam konteks kebenaran subjektif. Jadi nanti sebagai maknanya itu makna, bukan makna objek. Eksistensi individual manusia bukan sekedar bagian dari sistem universal, tapi tiap manusia harus menghadapi kehidupannya sendiri. Yang paling menarik saudara, kita ini bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dan kita dilarang untuk mempertanggungjawabkan orang lain. Karena kita sendiri aja belum beres.
Maka doktrin dasar daripada doktrin dasar dari eksistensialisme itu adalah be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Karena dengan kamu menjadikan diri kamu sendiri, kamu mampu mengeksplorasi kekayaan hidupmu mana-mana itu. Jangan berusaha menjadi orang lain. Percuma, tersiksa, dan Anda tidak akan pernah memiliki diri Anda sendiri kalau berusaha menjadi orang di other person. Nah, yang harus kita tempuh adalah mari kembali pada diri kita sendiri. Be yourself. Dan itulah kita, itulah aku kita masing-masing. Sudah menjadi aku kan yang membangun surga bagi diri kita sendiri. Kalau sama berusaha menjadi orang lain itu membuat neraka bagi diri sendiri. Anda tidak nyaman. Anda perlu kepalsuan. Karena itu bukan Anda. Itu bukan Anda. Coba sama diri, sama identifikasi orang lain. Anda merasa ya, ini bukan saya. Ini tidak saya sama sekali. Itu terasa. Dan dulu ingin jadi sekolah, tokoh tertentu, selebriti tertentu, ada terasa bahwa ini palsu. Saya ini meniru replika, latar personalitas. Kalau terkumpul itu, sopo, melakukan gerakan lampau, palsu, bukan Anda. Percuma. Sementara dan mengkhianati jati diri kita sebagai aku. Neraka bagi kita. Siksaan sebenarnya. Tapi sejauh mana Anda mampu untuk memalsukan diri menjadi identitas orang lain? Katakan. Yang benar ya be yourself. Jadilah kamu diri kamu sendiri. Ini loh aku, kelemahanku ini, kelebihanku ini. Apa apa? Itu merkku. Itu label. Itu bagian sejatiku. Mau apa? Makanya saudara, perkawinan itu bukan menyatukan dua pandangan dunia, bukan, tapi berkomitmen bagaimana kita mengarungi hidup ini dengan cara berbeda, bukan dirampas untuk menjadi kesatuan. Mustahil itu palsu, berusaha untuk menyatukan. Aku kita mau kita di pulang palsu itu, nggak bisa orang itu. Pengkhianatan terhadap diri. Biarkan dia beda dengan kita. Itu kekayaan dia, properti dia. Harga hidup. Wah, aku repel itu sih dia. Ojo panggil gitu. Waktu pacaran gak panggil begitu rapi panggil. Gimana aku? Perempuan kali saya mesti bisa jadi itu. Masa jika terulang. Terus dipaksa jadi kamu gitu. Gak iso. Oke. Iya saja. Jika diri kamu jangan keluar dari lingkaran itu. Dan ingat, kendaraan itu selalu subjektif. Terus subjektif. Kadang-kadang kita itu menggunakan ukuran-ukuran kendaraan kita itu ekstrim. Orang terpaksa untuk menggunakan itu tidak mungkin. Lupa waktu sama Quran atau hadis tidak waktu. Kalau saya punya Anda. Belum dan sejauh ini pada kebenaran selalu jatuhnya seperti itu. Baik masalah iman, cinta dan pilihan itu tidak dapat disusun dari formula rasional. Jangan coba untuk rasionalisasi. Imam misalnya, kenapa saya itu harus yakin bahwa Allah itu satu? Ya sudah itu. Jangan dirasionalisasi, tapi rasionalisasi pada Allah. Ya karena ini pak orang tua saya itu kan dulu Islam, tauhid, jadi saya mau jadi itu. Kita rasionalisasi.
Tapi kamu tidak yakin. Problemnya adalah bukan kamu yakin atau tidak. Mengapa kamu rasionalitas dengan dia? Padahal iman itu sesungguhnya menunjukkan aku talenta kita. Ini loh aku. Ini loh segala takdirnya seperti ini. Kan iman terkait dengan itu. Kenapa saya memilih hidup seperti ini? Ya ini karena saya hidup. Kenapa Anda memilih Islam? Ya ini memang pilihan saya. Sadar. Bila hidup itu juga begitu. Tidak bisa direduksi. Bisa rasional begini loh. Kamu memiliki pandangan hidup saya. Gak bisa. Gak cocok. Belum cocok. Mungkin pas bagi kamu. Tapi bagi kita gak cocok. Kalau orang itu memaksa saudara. Oh, padahal semua itu kita sudah jelek. Oh, cocok untukmu tapi belum tentu cocok kami ya. Jangan dipaksa. Boleh terus jadi panitia surga. Berarti kalau untuk surga mungkin berrofa. Jangan perbedaan penting. Kita kemudian menyatakan bahwa dalam perkembangan eksistensi ya, bukan perkembangan usia, bukan perkembangan psikologis, tapi perkembangan eksistensi. Kita mengatakan ada tahap estetis, tahap etis, dan tahap religius. Jadi tahap estetis itu tahap yang eksistensi kita itu hanya mengejar kesenangan, kenikmatan, sensuality, apalagi glamour dan sebagainya, hal-hal yang sangat indah. Tapi tahap etis itu hidup berdasarkan tanggung jawab moral. Kita sudah mulai kewajiban, sadar terhadap hak, sadar terhadap kewajiban. Ini mulai hidup etis. Selanjutnya hidup religius. Kita sadar bahwa kita ini lemah. La haula wala quwwata illa billah. Kita butuh sang penolong. Maka kita harus total menyerah diri pada Allah secara iman. Ini tahap religius. Tapi tahapan ini bukan psikologis saja, bukan mulai. Ini gini, kalau pertama kecil estetis, terus SMA etis ya, bukan itu. Jadi gini saudara, ada kalanya sampai menemukan orang tua, orang yang sudah usianya tua, entah 40, entah 50. Itu sebenarnya boleh kenikmatan, sebenarnya semuanya happy apa yang kita aja. Oh iya, semua orang dunia itu kadang susah, boleh sih ya Allah, berarti orang ini eksistensinya tahap estetis gitu. Tapi kadang-kala ada seorang anak kecil, ya usianya itu SD dan sebagainya, tapi dia itu lancar orang. Misalkan ditinggal ibunya, bapaknya, tapi dia mengasuh adiknya yang masih kecil-kecil juga. Itu ada kecil, tetapi eksistensinya tahap etis. Gitu loh. Jadi bukan tentang perkembangan psikologis kita, tapi perkembangan eksistensi kita. Kadang-kala kan orang. Tapi kadang-kala juga mulai kecil kita sudah religius. Di titik sudah Gusti Allah bermasalah, jelas Gusti Allah ada. Tapi orang tua itu menemuinya lebih. Ini tidak itu mesti takdir. Oh, aku takdir aku. Sekarang kecelakaan itu adalah kita. Kecelakaan itu karena kecelakaan kita kamu. Iya berarti. KB juga bisa lepas dari kudroh dan juga kodat. Ojo meneh sampai di jalan. Ono meneng iki lho nggone warung ditabrak. Padahal itu kan di jalan ya, kecuali di jalan tabrak di pajar. Tabrak di apa di jalan karena kurang hati-hati. Lho tidak, iki umpama lagi makan atau minum teh ditabrak. Nah, jarang padahal itu gue warung. Kita itu mau gitu apa?
Berarti kan ada sebuah campur tangan eksternal dan disebut kuasa takdir yang bagaimana melindungi itu berbeda. Sampai mikir ini jebol pikiran sampai. Oh, itu pikiran itu sudah Allah dipikir. Terus ini aku harus menikah, terus ini aku kalau terus saya itu tiga, terus ini anaknya saya pilih. Lah kamu, habis itu apa kan punya logika sendiri. Ini pasrah, jangan ditarget itu, mengalir aja. Stoik itu. Hidup itu nggak kerja lagi. Kalau kita merasa diri kita itu mengalir, ya insya Allah Gusti memiliki jalan terbaik untuk saya. Berarti Gusti kalau saat dunia Anda itu tidak optimis, sukses atau enggak, diam-diam sudah ragu, terombang ambing dengan skeptis. Kalau sampai selakunya skeptis kok. Gusti Allah sih menentukan. Jadi malaikat yang menghubungi ini. Mestinya akan menghadapi begitu afirmatif saja. Saya bisa, saya sukses, saya akan jadi akademikus, sukses, saya harus jadi begitu. Masalah itu gagal tidak nanti, bukan urusan kita atau dipikir. Itu cita-cita harus kita tempatkan atau kita pijak sebagai bagian dari praksis kita. Itu yang benar. Paling tidak afirmatif. Orang yang afirmatif itu orang yang nakal. Jangan melakukan sesuatu dengan cara aku tidak bisa. Kok gak bisa teman? Manusia itu harusnya afirmatif. Saya bisa. Insya Allah saya bisa. Itu afirmatif. Jadi itu akan membuat motivasi diri lebih positif. Auranya lebih positif daripada berpokok kata nggak bisa malah berjogo barangnya nggak bisa. Ini konsep selanjutnya adalah dari Kierkegaard tentang ini lompatan keyakinan. Gini saudara, kadang-kadang hidup ini memang tidak rasional. Sekali lagi hidup ini tidak rasional. Ini pegangan dari eksistensialisme itu tidak rasional. Oleh karena banyak hal yang kita hadapi itu juga sering tidak rasional, maka kita harus pandai-pandai untuk mensiasati secara strategis. Yaitu apa? Dengan langkah leap of faith, melompat, ada lompatan eksistensial. Sehingga kita teduh. Misalkan, aku seharusnya tetap gak bisa mentok. Aku sampai stres aku sampai depresi aku. Nah, ini batasku. Kalau ini kamu teruskan dengan cara mengeyel secara hidup, Anda akan oleh, Anda akan berhubung. Maka jalan terbaik leap of faith, lompatlah kamu kepada eksistensialmu kamu lompat. Yes, mungkin ini juga takdirku. Itu lebih tinggi. Tinggi daripada sama tetap kayak kak pokoknya itu ibu tanggalnya yang gak depresi ya selamatan. Patrick C adalah harus kamu kayak apa ya? Patrick C ada ya? Kita buka GPT mau buka TikTok kayak lahir kan TikTok kayak GPT sudah ada.